Tiap petani itu punya kriteria, punya persyaratan untuk nanam apa toh saya itu. Bingung. Bingung. Ya. Itu kita punya banyak pilihan. Pertama, kemudian tangan kedua, ini backnya, ini Ya. mahkotanya. Ya, ini terusannya. Tinggal meneruskan. Ini mungkin jadinya medium ya Kang ya? Ya. Orang bilang ini seperti akar gurita. Karena kita memenuhi kebutuhan. Kita kebutuhan, kalau memang di awal saya menggarap semua bahan itu arahnya ke formal dan informal. Jadi kalau aliran naturalis. Oke sobat, kembali lagi dengan channel YouTube Galeri Bonsai Lampung. Kita kali ini ketemu dengan Kang Sobri dari, alamatnya di mana nih Kang? Di Pekalongan, desanya Jojok. Pekalongan, Desa Jojok, Lampung Timur ya sobat. Ini banyak sekali koleksi-koleksinya Kang Sobri. Ada Ficus Kimeng dengan program akarnya. Oke sobat, jangan lupa like, comment, dan subscribe Galeri Bonsai Lampung. Oke sobat, kita akan berbincang-bincang dengan Kang Sobri mengenai koleksinya yang di ground. Banyak sekali ya sobat, cakep-cakep ini dengan gaya prokarnya. Kang Sobri, udah berapa lama ini kita nanam program akar seperti ini? Sebetulnya saya ini belum lama juga ya, mungkin baru sekitar 4 tahun mungkin. Kira-kira waktu corona itulah saya baru mulai ngumpulin, baru belajar mengetahui pohon-pohon bonsai melalui teman-teman, melalui channel-channel YouTube misalnya. Dari situ saya mulai mengumpulkan dan lanjut sampai sekarang. Oke, jadi untuk belajarnya otodidak ya Kang ya? Otodidak. Dari medsos ya? Iya. Oke. Ini Kimeng yang kayak gini nih, ini pecah batang apa gimana Kang? Ini dulunya saya beli bibit kecil dari tukang-tukang bibit, itu mungkin harga 5.000 7.000 lah. Itu pertama saya pecah batang, mulai dari pecah 4, kemudian pecah 8. Setelah pecah 8 kita lihat situasi. Kalau memang memungkinkan ya kita bisa pecah sampai 16. Kalau tidak memungkinkan kita hanya setelah pecah 8 kita pilih-pilih yang akar-akar dominan saja, kita pecah lagi. Okay. Jadi jadinya enggak 8 16 begitu, enggak. Ada yang 14, ada yang 12 dan lain-lain, kira-kira seperti ini. Oke. Ini tanaman pertama ini Kang? Iya. Tanaman pertama. Tapi yang kayak seperti ini udah sold out ini Kang? Ini alhamdulillah sudah. Ini udah ada yang punya ini. Mana es papan ground sampean gitu? Iya. Padahal saya sering ini Kang sebenarnya pengen tapi udah sold out duluan ini. Memang masalahnya kalau saya bilang sekarang ini saya masih jadi petani bahan. Sebetulnya mau juga jadi petani bonsainya, cuman kita kan kebenturnya kita butuh peralatan, karena bonsai ini orang bilang nggak pakai biaya itu bohong. Sebetulnya ya pakai biaya. Kalau kita pakai alat seadanya kita sulit sendiri. Makanya terkadang saya mesti jual 1 batang 2 batang untuk kebutuhan operasional. Oke. Karena menurut analisa sampean, kalau kita dengan seadanya, apa yang kita buat kurang berkualitas ya Kang? Ya, benar nggak Kang? Ya. Karena aku juga udah pernah mengalaminya Kang. Oke, ini ada Ficus Kimeng, Ficus apa lagi nih Kang? Iprik ya? Ada iprik ada. Kemudian ada yang Kimeng gabungan ya Kang ya? Ada juga. Kimeng gabungan. Jadi ini udah laku semua ya Kang ya? Alhamdulillah udah banyak yang laku. Nah, kalau yang seperti ini Kang, ini dengan harga berapa kemarin Kang, untuk memotivasi teman-teman penonton kita nih yang baru belajar mungkin Kang? Kalau untuk harga sih sebetulnya di bonsai ini nggak ada patokan. Kita mau jual berapapun, kalau yang mau beli itu suka nggak masalah. Tapi terkadang kita melihat situasi, misalnya kalau kita mau jual ke luar kota, luar wilayah misalnya, itu bisa mahal. Kalau segini bisa sampai 1.500.000. 1.500.000 ya. Ya bisa. Cuman kalau kita kadang-kadang kita benturnya teman sendiri yang mau pakai, teman sendiri yang mau garap. Apalagi sama teman serba nggak enak. Alah Kang, untuk sendiri ini Kang, untuk koleksi sendiri, waduh nggak bisa ngomong kita.
Bahkan kadang-kadang kita barteran juga. Oh gitu. Nah kalau yang seperti ini Kang, ini berapa ini? Itu ya sama, kurang lebih sama. 1,5-an ya? Oke. 1,5. Yang ini seperti itu ini sama kan? juga. Sama. Kalau yang ujung itu sama ya Kang ya? Sama. Kisaran harga sekitar segitu. Sekitar segitu. Ini kimangnya total ada berapa nih Kang? Banyak. Kalau 50 batang ada untuk yang kimeng yang sudah besar-besar. Nah ini Kang udah sold out nih Kang semuanya. Samaan kepikiran produksi lagi nggak? Wah, masih lanjut. Masih. Tambah banyak. Motivasi. Tambah ini lagi ya, tambah semangat ya Kang ya. Iya, apalagi pohon-pohon yang populer. Jadi kalau saya itu pemula itu menentukan pilihan, artinya ratusan pohon bonsai yang direkomendasikan, tapi setiap petani itu punya kriteria, punya persyaratan untuk nanam apa toh saya itu bingung ya. Itu kita punya banyak pilihan, terus yang cocok untuk kita itu yang apa, untuk pemula itu perlu diketahui. Jadi nggak ngawur. Kalau ngawur nanti jatuhnya mau dijual nggak laku, mau dibuang sayang, ngurusi juga males gitu. Oke, ya benar. Jadi satu pesan saya untuk para pemula selain saya. Oke. Untuk memilih bahan bonsai itu jangan asal rekomendasi. Tapi pilih juga yang popularitasnya tinggi. Artinya selain rekomendasi, pohon bonsai itu harus populer. Karena kalau saya membuat bonsai ini mau saya jual, nggak mau saya pakai sendiri. Iya, benar. Jadi harus populer juga. Kalau asal rekomendasi banyak kita dongkel di alam. Iya, banyak. Tapi ketika nggak bisa jual ya susah, kita susah. Jadi itu ya sobat, tips dari Kang Sobri kalau mau budidaya ya. Jadi kita harus bisa membaca kemauan dari kebanyakan penghobi. Ya. Itu sukanya untuk jenis apa. Ya. Nah kalau kita lihat ini Kang, ini saya lihat akarnya ini menarik sekali Kang. Ini kayak akar gurita ini Kang. Ya. Cara buatnya gimana Kang? Maaf ya. Ya. Oke. Ini kalau orang bilang ini seperti akar gurita. Karena kita memenuhi kebutuhan. Kita kebutuhan, kalau memang di awal saya menggarap semua bahan itu arahnya ke formal dan informal. Jadi kalau aliran naturalis. Makanya saya arahkan semua bahan bonsai saya awalnya ke formal. Jadi kita melalui tahapan mulai dari kita beli bibit, kita pecah batang, mulai dari pecah 4, 8, kemudian 16 dan seterusnya. Oke. Akan tetapi kalau kita melihat belum sampai 16 itu sudah bagus, tidak masalah, dihentikan saja. Karena nanti kalau terlalu rapat ini akan nyatu. Ini tidak menjadi akar, tapi akan menjadi batang semua. Ini dempet. Yeah. Jadi kalau kita misalnya sampai ke pecahan 8 terus sampai pecah 10 sudah bagus, ya sudah, nggak usah ditambah lagi. Karena fikus ini akan nyatu. Ini karena musim panas, jadi ini saya biarkan, kasihan. Kalau mau saya ngoprek lagi, kasihan. Jadi biarin dulu aja. Tapi ini waktu motong udah musim kayak gini ya Kang ya? Udah makanya ini tak kasih tanah dikit. Kalau musim hujan saya motong karena pres akar, kita mau bikin percabangan di akar. Cukup saya tutup genteng gini aja, nggak usah dikasih tanah. Nanti tumbuh semua sini. Tapi karena ini musim panas, cuaca panas, maka saya kasih tanah dikit, terus tutup genteng juga. Supaya nggak terlalu panas. Kasihan. Untuk penyiramannya gimana? Rutin ini karena belakang rumah ini kelihatannya kan? Iya, kalau penyiraman ya kita melihat situasi. Kalau curah hujannya tinggi, kita nggak perlu siram karena ini di ground. Beda dengan di pot. Kalau kita garap di pot mungkin setiap hari harus menyiram, tapi kalau di ground kita melihat situasi saja. Oke, ini banyak sekali ya Kang ya, luar biasa. Ya. Saya tadinya pengen yang ini, cuman sampean bilang udah sold out, langsung ngedon saya. Ini ditutup lagi Kang ya? Tutup lagi nggak apa-apa. Ya. Nggak kepanasan lagi. Jadi ini sampean paling tanam lagi kapan Kang? Setelah ini bongkar? Iya.
setelah semua ini bongkar ya. Ini sudah punya kawan, istilahnya udah sold out lah. Sold out. Saya sudah menyiapkan bibit untuk penggantinya ini. Oh gitu, udah siap. Sudah. Jadi tinggal nanam kan? Ya, kalau ini nanti udah didongkel, saya tinggal nanam. Ini kenapa sampai nggak bikin tahapan di lahan seperti ini, Kang? Karena untuk tahapan melemparnya kan harga jualnya lebih tinggi tuh. Kenapa, Kang? Sebetulnya ini kemarin juga mau saya bikin begitu. Ini kan sudah upaya. Ini saya ini ya. Ini sebetulnya cabang ini berada di sini. Ini kan saya potong, kemudian saya pindah. Saya paku, saya ikat supaya dia ngepen, terlihat ngepen. Di kanan, terus di kiri. Backnya kita nanti pakai ini. Tapi keburu sold out. Harusnya ini kan lanjutannya ini saya potong ya, sini, saya press. Untuk mahkota ya. Ya. Oke. Makanya kalau ini sudah punya orang, saya sudah nggak berani ngutik-ngutik, udah biarin aja. Luar biasa sekali, sangat memotivasi. Nah itu kan ada apa namanya? Ada gabungan. Ya. Ada gabungan ini. Udah ada yang jadi belum, Kang? Kalau untuk gabungan belum saya, karena dulu saya itu keterbatasan dari bibit, makanya saya baru-baru ini senggabung. Ini udah mulai nyatu. Tampak depannya sini, kalau tampak depannya sebelah sini. Ini targetnya berapa lama lagi, Kang? Ini 2 tahun lagi udah nyatu sempurna. Ini tinggal nambal, terus kita pecahin supaya cepat. Karena ini tengahnya nggak kosong, dia ada isi juga. Oh, untuk asnya? Ada asnya. Sebesar apa, Kang? Asnya sebesar ini yang ini dulu asnya. Ini asnya. Oh. Jadi dia nggak kosong. Oke, luar biasa. Meski gabungan tapi nggak kosong. Jadi itu ya sobat. Kita lihat itu, Kang, itu ada juga Vicus. Ini udah agak nggak panas nih, Kang, udah lumayan. Iya. Oh, tadi panasnya pol. Nah ini tampak depan dari sini, Kang ya? Iya. Depan. Ini. Nah ini sudah sold out juga ini. Iya udah. Nah ini bagus sekali ya sobat, sudah masuk. Ini udah masuk ke tahapan ya sobat ya. Ini udah tangan pertama, kemudian tangan kedua, ini backnya, ini mahkotanya. Iya, ini terusannya. Tinggal meneruskan. Ini mungkin jadinya medium ya, Kang ya? Iya. Akarnya. Nah ini pecah batang juga, Kang? Iya. Pecah batang. Pecah batang. Dari bibit seukuran semana, Kang? Paling sekitar seukuran rokok mil. Rokok mil. Segini ya? Ya. Kecil lagi? Belum. Paling segini lah. Wong, ya itulah saya dulu beli bibitnya itu harga 5.000 7.000-an lah sekitaran. Itu saya mulai, tapi di polybag dulu, saya program akarnya di polybag, setelah bagus baru ground. Luar biasa. Untuk awalnya pecah berapa, Kang? Sama, pecah 4. Pecah 4. Selalu kita pecah 4. Kemudian untuk pecah 8-nya itu di polybag apa di masih ground? Di polybag. Masih di polybag. Jadi pindah ke ground itu pecah berapa? Udah 16, ada yang 14. Berarti ini untuk akar-akar seperti ini dia tambahan sendiri ya, Kang ya? Bukan dari pecahan ya? Bukan, ini akar tambahan. Akar liar tapi posisinya bagus, jadi biarkan saja. Ini sudah saatnya seleksi ini, Iya, sebenarnya. Seleksi. Tuh bagus tuh, Kang. Kita boleh lihat sana, Kang ya? Boleh. Monggo, silahkan. Ini, Kang. Ini tampak depannya yang mana, Kang? Ini dari sini sih. Dari sini ya? Dari sini, depannya sini. Kakinya kaki gurita, sobat. Ini agak sulit ini membuat seperti ini. Dari awal mula pecah batang bisa seperti ini. Ini umurnya sama ya, Kang ya? Sama. Ini waktu tanam apa karakternya V gini, Kang? Enggak ya? Lurus ya? Lurus juga. Oh, tapi kok bisa dia langsung pecah gini ya? Dulu waktu masih di polybag saya potong. Jadi ketika di ground dia udah ada cabang. Masuk ground sudah ada cabang. Untuk pupuknya kita pakai apa nih, Kang?
Kalau untuk pupuk saya lebih banyak ke kompos ya. Jadi untuk di ground itu banyakin kompos. Ini saya sampai rumah besok langsung nyangkoi kimeng, Bang. Iya, pastilah harus. Aku kemarin habis nyewa lahan ya mungkin seukuran inilah, sewa 2 tahun. Dan rencana untuk bikin kayak gini sama warung. Iya. Kimeng, cuman ini ada lagi waru ya? Waru ada, ini waru. Oke sobat, sekian dulu ya kita obrolan dengan Kang Sobri. Sangat memotivasi ya dengan bahan-bahannya yang super. Dari awal pecah batang, mungkin pecah batang kebanyakan dari kita jadinya jadi kecil ya, small. Makanya gini kita Kang Sobri membuatnya dengan size lebih besar, yaitu medium. Oke sobat, nanti kita akan review lagi waru program akarnya Kang Sobri yang luar biasa. Oke sobat, jangan lupa like, comment, dan subscribe Galeri Bonsai Lampung.